Kakak beradik itu terlahir kembali ke hari pemakaman ayah mereka. Saat melihat barang peninggalan ayah, adik tanpa ragu memilih foto keluarga dan menyerahkan rumah warisan senilai jutaan dolar pada sang kakak. Kakaknya terkejut melihat keputusan itu. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dialah yang menemukan harta karun kakek berkat petunjuk di balik foto keluarga, hingga menjadi miliarder. Sementara adiknya justru menjual rumah itu untuk berjudi. Akhirnya hartanya habis, keluarga hancur, dan karena iri, dia bahkan membunuh kakaknya. Mungkin karena takdir kasihan pada nasib sang kakak, dia pun diberi kesempatan hidup kembali. Saat melihat adiknya memilih foto keluarga, dan bahkan bilang rumah itu cocok jadi bekal kakaknya untuk menikah, sang kakak langsung sadar, adiknya pasti juga terlahir kembali. Tapi dia tidak mengatakan alasan keberhasilannya di masa lalu, hanya mengajak adiknya menandatangani perjanjian pembagian warisan. Belum lama setelah perjanjian ditandatangani, sekelompok orang tiba-tiba datang ke rumah, mengaku ayah mereka berhutang pada mereka. Kakaknya langsung bertanya kenapa hanya mencarinya. Adik menjawab semua harta sudah diberikan pada sang kakak, dia hanya membawa foto keluarga. Para penagih hutang tetap memaksa meminta rumah warisan sebagai jaminan. Namun kakaknya tetap tenang, mengatakan bahwa hutang ayah bukan tanggung jawabnya. Penagih marah dan ingin memukulnya. Tapi kakaknya menyuruh mereka beri penghormatan dulu pada ayah, agar dia bisa sambil memeriksa kontrak mereka. Tak lama dia langsung menemukan kejanggalan, karena sejak tahun 2003, setiap stempel resmi memiliki kode verifikasi unik. Tapi kontrak lama itu juga memiliki kode tersebut. Jelas kontrak itu palsu. Para penagih langsung panik dan pergi setelah mengancam. Kakaknya awalnya tak ingin melawan adiknya, tapi setelah melihat kelakuan adik yang serakah, dia pun ingin membalas dendam atas kehidupan masa lalunya. Keesokan harinya, saat sedang merapikan rumah, dia melihat berita di TV bahwa adiknya sedang menggali harta karun. Ternyata setelah menerima foto keluarga, adik langsung menyewa tim arkeolog dan berhasil menemukan banyak benda kuno. Melihat wajah adik yang penuh kebanggaan, kakaknya hanya tersenyum sinis. Karena dulu dia pernah menjual sebuah guci perunggu pada seorang bos kaya, dan kemudian tahu bahwa guci itu palsu. Bos itu tidak marah, malah memperkenalkannya pada berbagai relasi bisnis, hingga dia menemukan bakatnya dalam menilai barang antik. Sedangkan adiknya tak tahu apa-apa soal barang antik. Kakaknya penasaran, apakah kali ini adik bisa jadi orang kaya hanya karena guci itu? Lalu dia memutuskan mencari modal awal dan pergi ke pasar barang antik. Di sana dia bertemu dengan adiknya. Adik menyindir bahwa kakaknya iri karena dia sedang menggali harta. Kakaknya tak terima dan memperingatkan bahwa benda antik harus dijual dulu baru bernilai. Kebetulan besok ada lelang besar. Dia bilang akan menunjukkan kehebatannya. Saat itu dia melihat sebuah cangkir teh tua di pinggir jalan. Karena pola retakannya ada setitik merah, ciri khas teknik kerajaan kuno. Dia yakin cangkir itu minimal bernilai 10 juta dolar. Setelah menawar, dia berhasil membelinya seharga 30.000 dolar. Kejadian itu dilihat oleh seorang direktur kaya yang langsung memberinya undangan ke acara lelang. Saat lelang dimulai, adik langsung mengejek kakaknya. Tapi kakaknya tidak menggubris, langsung duduk dengan tenang. Barang pertama dilelang sampai 8 juta dolar. Lalu giliran barang-barang milik adik. Semua terjual hingga total 100 juta dolar. Kemudian cangkir milik kakak pun dipamerkan. Para ahli meneliti lama, tapi belum menemukan keasliannya. Tiba-tiba seorang miliarder di lantai atas angkat bicara, menyebut cangkir itu adalah teknik langka dari 700 tahun lalu. Dia langsung menyuruh direktur membelinya. Adik yang tak tahu malu malah mengejek kakaknya bawa barang rongsokan. Kakak pun memperingatkan bahwa semua barang adik tidak ada nilainya dibanding cangkir ini. Tapi adik tetap menuduh kakaknya iri dan langsung ingin menghancurkan cangkirnya. Kakak buru-buru menghentikan, tapi adik malah mendorongnya. Untung saja direktur kaya itu datang tepat waktu dan menangkapnya.